Kita akan bahas pertama tentang definisi peta, kedua tentang jenis peta, ketiga komponen-komponen peta, yang keempat fungsi peta, dan yang terakhir kelima tentang proyeksi peta. Pertama kita lihat tentang definisi peta. Definisi peta dibagi atas dua, definisi atau pengertian umum dan pengertian menurut para ahli. Pengertian umum, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diskalakan ditampilkan dalam bentuk simbol. Sedangkan pengertian para ahli, pertama-tama dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013. Maaf, di situ ada kesalahan Bapak nulis 2002, jadi ada kesalahan ya. Jadi menurut PP Nomor 8 tentang tata ruang, dia mengatakan bahwa peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas bumi, di bawah bumi, yang digambarkan pada bidang dengan skala tertentu. Lalu menurut Murtianto, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang dilihat dari atas, diperkecil dengan skala, disertai dilengkapi dengan simbol dan warna. Dan menurut Mustafa dan Sektiawan, peta adalah permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar dan ukuran diperkecil. Kemudian berikutnya kita lihat tentang jenis peta. Pengelompokan peta berdasarkan kriteria tertentu. Ada dua, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan skala. Jadi peta berdasarkan isi kita kenal ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan umum di permukaan bumi. Lalu peta khusus adalah peta tematik, adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan tema tertentu tergantung pada tujuan pemetaan. Lalu B, peta berdasarkan skala, ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Peta kadaster memiliki skala antara 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000. Sedangkan peta skala besar itu dari 1500 skalanya sampai 1 berbanding 250.000. Dengan skala 1 berbanding 250.000 sampai dengan 500.000. Dan kecil ada milik banding. Jadi semakin banyak angka berarti skalanya semakin kecil. Komponen-komponen kita lihat. Pertama yaitu judul peta. Judul peta daerah mana? Contoh di bawah. Komponen kedua ada benarnya di objek di itu berbentuk 0,3 yaitu dan skala verbal. Berikutnya komponen sumber dan pembuatan peta. Harus kita cantumkan sumber dari mana peta itu dibuat dan peta itu bisa ketahuan keabsahan atau bisa dipercaya dari mana dia dibuat. Misalnya kalau peta dikeluarkan oleh Bakor Surtanal atau dikenal dengan BIG atau Badan Informasi Geospasial, berarti peta itu benar. Tapi kalau dari lembaga yang lain, mungkin kita mengkhawatirkan keabsahannya. Lalu komponen berikutnya adalah legenda atau simbol. Jadi legenda bukan atau simbol, tapi legenda dan simbol. Pertama kita lihat legenda ya. Legenda adalah kumpulan-kumpulan simbol yang ada pada suatu peta. Jadi kumpulan-kumpulan simbol itu disebut dengan legenda. Jadi contohnya di situ Bapak tampilkan ada judulnya legenda, lalu ada simbol buatan manusia dan simbol-simbol lainnya. Lalu yang berikutnya adalah tentang simbol, merupakan gambar pada peta yang merupakan visualisasi kenampakan fenomena alam dan budaya yang dibuat pada bidang datar dan diskalakan. Ada simbol buatan manusia, misalnya jalan raya, dan simbol alamiah, misalnya sungai, gunung, danau, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan klasifikasi simbol. Ada 3 jenis simbol, ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Pengertian masing-masing bisa kalian baca sendiri. Bapaknya jelaskan simbol garis. Simbol garis di sini berkaitan atau menggambarkan simbol-simbol yang ada di permukaan bumi yang disebut dengan kualitas isolain. Dan kualitas isolain terbagi atas 3, yaitu isohipse, isobar, dan isoyet. Isohipse artinya garis menghubungkan tempat yang ketinggian sama. Isobar, garis yang menghubung daerah memiliki tekanan yang sama, dan isoyet, garis menghubung daerah dengan curah hujan yang sama. Berikutnya kita lihat tentang gratikul atau koordinat.
atau garis lintang, garis bujur pada peta digambarkan harus memuat dengan ini agar kita tahu posisinya pada garis lintang dan garis bujur dari peta yang bersangkutan. Berikutnya tentang garis tepi adalah garis yang terdapat pada peta yang terletak di tepi. Fungsinya adalah untuk membatasi komponen-komponen peta dengan komponen lainnya supaya tidak rancu. Begitu pula tentang garis tepi tadi sudah Bapak jelaskan. Lalu kemudian tentang inset. Inset merupakan bagian disisipkan karena wilayah yang digambarkan merupakan bagian dari peta utama. Jadi misalnya gambar Kalimantan Selatan, daerah paling selatan, kepulauan paling selatan itu misalnya kepulauan Tukang Besi itu tidak bisa digambarkan lalu dipindahkan dibuat menjadi peta kecil di atasnya. Jadi peta wilayah Kalimantan Selatan tadi, jadi pulau-pulau yang paling selatan tidak bisa digambarkan, dipindahkan. Jadi itulah yang disebut dengan inset supaya bagian itu tetap dicantumkan. Lalu fungsi peta, kita lihat tentang fungsi peta bagian 4 menunjukkan bahwa ada 9 fungsi peta. Pertama, untuk menunjukkan lokasi di permukaan bumi, menggambarkan ukuran arah tempat di permukaan bumi. Ketiga, menggambarkan objek di permukaan bumi. Keempat, mengetahui kondisi suatu tempat di permukaan bumi. Kelima, untuk menyajikan data dari suatu wilayah. Keenam, untuk menggambarkan suatu wilayah. Ketujuh, untuk menggambarkan bentuk unsur di muka bumi yang disajikan. Delapan, sebagai instrumen perencanaan pembangunan terutama oleh pemerintah. Dan yang kesembilan adalah untuk pemetaan daerah rawan bencana supaya gampang dikenal, dapat diketahui. Dan kemudian yang terakhir kita lihat tentang proyeksi peta. Proyeksi peta, pengertian proyeksi adalah teknik menggambarkan permukaan bumi pada garis meridian dan paralel di bidang datar atau peta. Klasifikasi proyeksi, ada proyeksi berdasarkan bidang, berdasarkan posisi sumbu, berdasarkan kedudukan, dan berdasarkan ketentuan geometrik. Berdasarkan bidang, ada proyeksi azimutal, kerucut, dan silinder. Berdasarkan posisi sumbu, ada normal, miring, dan transversal. Berdasarkan kedudukan bidang objek, ada proyeksi tangen dan sekant. Lalu berdasarkan ketentuan geometrik, ada proyeksi ekuidistan dan proyeksi konform. Pada gambar itu Bapak sudah cantumkan contoh sederhana dari proyeksi peta yang bisa kalian lihat pada gambar yang terakhir. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang peta. Nanti kita temu pada pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian.